Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bertemu lagi di channel saya di Zaidan Elektronik Channel. Oke ya, terima kasih kepada sahabat Zaidan Elektronik sekalian yang sudah selalu menonton tutorial perbaikan elektronik. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, di hari Jumat berkah ini saya akan membagikan tutorial ilmu memperbaiki televisi Sharp Grade Alexander. Nah, televisi ini rusaknya mati total ya, tetapi bukan mati total ya, karena kalau saya hidupkan itu masih ada bunyinya seperti ini. Oke ya, saya hidupkan dulu. Nah, terdengar ya, ada bunyi tik 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 tik. Coba perhatikan lagi dengan seksama. Nah, terlihat jelas ini suara konsleting, tetapi ya konsletnya ada di bagian mana. Alangkah baiknya kita bongkar dulu, kita telusuri di mana yang terjadi short. Oke ya, langsung saja. Jangan lupa like, komen, subscribe. Mantap. Nah, oke ya, saya langsung tertuju saja ke B+ karena ini televisi ini kalau dicolokkan tegangan, nah terdengar ya bunyi seperti ini. Perhatikan lagi dengan seksama, berarti ini rangkaian primer bekerja ya, tapi karena di bagian sekunder ada terjadi konsleting, makanya bunyi seperti ini. Nah, dengarkan ya. Nah, di situ berarti sekunder kita ukur langsung di tegangan bebasnya. Kita lihat ada nggak ya tegangannya. Nah, cuman kecil sekali ya. Nah, kalau kita ukur dengan skala batas ukur 10 volt DC, nah sini jarumnya berdetak-detak seperti jantung. Nah, ini juga di sini. Nah, jarumnya bergerak-gerak ya, tegangan tidak jadi star. Oke ya, ini solusinya kita lepas flashbacknya, kalau enggak transistor horizontalnya, karena di bagian blok itu sering terjadi kerusakan. Oke ya, kita lepas, kita cek dulu. Oke ya, untuk langkah berikutnya saya akan ukur elko B+ nya dalam kondisi tidak di on kan ya, jadi dalam kondisi tidak ada tegangan dengan skala kali 10 short atau tidak antara plus dan min. Oke, menunjukkan 0 ohm dan dibalik. Oke ya, menunjukkan 0 ohm, berarti untuk output B+ ini short, makanya tadi suaranya terdengar bunyi tik 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 gitu ya. Nah, di pin flyback juga kita tes ini ya, antara input B+, pin B+ dengan ground, konslet ya 0 ohm, lalu dibalik juga short 0 ohm. Nah, ini ada dua kemungkinan, flyback ini short atau transistor horizontal ini yang short. Nah, alangkah baiknya kalau saya cek dulu transistor horizontalnya ya, karena transistor horizontal ini kalau short juga terjadi indikasi seperti itu tadi ya, karena transistor horizontal berkaki 3. Kita lepas dulu di sini. Nah, untuk transistor horizontal sudah saya lepas ya, di bagian sini transistor horizontalnya. Nah, ini transistornya, lalu saya ukur dahulu ya apakah short atau tidak, yaitu dengan mengukur probe hitam ini kita dapatkan di basis. Hubung basis ke kolektor probe merah hubung, basis ke emitor probe merah hubung. Nah, jadi ini seperti ini hubung ya, semestinya hubung. Lalu kita balik basis dengan probe merah ke kolektor tidak hubung,
ke emitor hubung. Nah ini berarti dari basis ke emitor bolak-balik hubung ya, karena transistor horizontal ini mengandung dioda damper. Nah lalu untuk ini probe merah kita hubungkan ke kolektor, hubung ya, kolektor ke emitor, lalu kolektor ke basis hubung. Nah ini normal ya. Nah, sebaliknya kolektor dapat probe hitam ke emitor tidak hubung, ke kolektor juga tidak hubung. Oke ya, berarti transistor horizontal ini tidak mengalami kerusakan. Nah untuk langkah selanjutnya kita cek dulu masih ada short enggak di elko B plusnya ini. 0 dibalik 0 ohm juga. Nah ini masih ada short ya. Dimana shortnya ya? Untuk televisi Alexander subgrid Alexander ini ya, dia itu sering terjadi kerusakan pada flyback. Jadi saya tidak bongkar dulu defleksi yuknya ya. Ini defleksi yuknya di sini tidak saya bongkar dulu karena sering terjadi kerusakan pada flyback. Jadi langkah pertama yang kita cek dulu biar kita tidak direpotkan itu transistor horizontalnya dulu, lalu lepas flybacknya. Untuk output B plusnya masih short tidak. Kalau ternyata sudah dilepas transistor horizontal dan flybacknya masih short, masih tegangan tidak keluar, berarti ada short di lainnya. Nah, tapi mudah-mudahan ini cukup di flyback aja yang shortnya, karena untuk flyback televisi sub ini sering terjadi kerusakan. Oke ya, kita lepas dulu flyback TV sub ini. Nah oke, flyback sudah saya lepas ya. Oh ternyata ini sudah bukan flyback aslinya sub ya. Nah ini ada bekas stiker kuning ini. Biasanya sub ini flybacknya tidak seperti ini. Stiker kuning ini tahu sendiri ya merek apa. Saya kurang rekomendasi dengan yang flyback stiker kuning ini. Nah, lebih baik kita ganti dengan yang lebih bagus. Ada yang mereknya lebih bagus ya, nanti saya tunjukkan. Nah setelah pelepasan flyback kita tes lagi ya. Untuk pin output di elko B plus ini masih short enggak, kita perhatikan ya di multi. Oke, jarum mentok lalu turun. Tadi tidak seperti itu ya, tadi ini dibalik. Nah, mentok lagi lalu turun. Nah, seperti ini ya. Nah ini artinya sudah tidak short. Seharusnya ini kalau dicolokkan ke listrik 220, tegangan B plusnya muncul sekitar 125 volt DC. Oke ya, kita coba kita colokkan dulu di tegangan 220 apakah B plusnya sudah muncul apa belum. Nah oke ya sahabat Zaidan Elektronik, langsung kita tes di pin flyback bagian B plus. Nah tegangan sudah muncul ya 126 volt DC. Nah, ini belum ada beban ya, kalau nanti ada beban pas menjadi 125 DC. Nah langsung saja ya kita eksekusi, kita belikan flyback baru. Lalu jangan lupa pasang transistor horizontalnya, langsung kita on kan. Bagaimana kita lihat hasilnya sebentar lagi. Nah oke ya sahabat Zaidan Elektronik, ini saya sudah mendapatkan flybacknya ya. Nah saya rekomendasikan flyback yang seperti ini. Ciri-cirinya kabel oranye ini ya, yang bagian screen, yang bagian fokus tetap merah ya, sama yang di bagian kop flybacknya ini. Nah saya sarankan yang stiker putih yang seperti ini ya. Kalau rekan-rekan sahabat Zaidan Elektronik mau membeli yang sama seperti saya, yang saya rekomendasikan ini, saya kasih linknya di deskripsi ya, nanti bisa klik langsung masuk ke marketplace, langsung order saja. Tetapi kalau ada di pasaran offline dan dekat ya,
bisa juga beli di toko offline ya. Nah ini coba saya pasang dulu ya. Nah oke ya, flyback sudah saya pasang, lalu langsung saya on kan saja sambil saya pantau tegangan B plusnya. Nah oke ya, 125 volt, lalu start. Oke, harusnya televisi ini sudah menyala karena tidak gagal start, tidak ada yang protek. Kita cek dulu ya, kita lihat layarnya. Nah layarnya sudah muncul ya, sudah kelihatan displaynya. Oke ya, cukup sekian tutorial dari kami dari Zaidan Electronic Channel. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau bermanfaat tolong like, comment, share, dan subscribe. Semoga dapat menghasilkan dan ilmu yang bermanfaat buat sahabat sekalian. Oke ya, tetap tonton terus channel kami biar kami tambah semangat berbagi ilmu dalam memperbaiki segala peralatan elektronika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.